Oke, baik. Masih belum masuk juga ini Pak Jiman. Halo Pak Haji, halo. Oh iya, belum. Saya lihat coba apakah teman Pak Aslam sudah ada, monggo di handle Pak Aslam. Pak Aslam, monggo di handle, dibuka suaranya Pak Aslam. Monggo Pak Aslam. Pak Aslam, Pak Zulkifli juga ada, monggo salah satu dari keduanya. Pak Zulkifli atau Pak Aslam, monggo. Pak Zulkifli, Pak Zul, halo. Pak Zulkifli ada, Pak Aslam ada, tapi kok dipanggil tidak menyaut. Pak Didit tidak ada. Pak Didit, Pak Anas, dua-duanya tidak ada karena sedang mengikuti diklat. Halo, itulah Pak Aslam supaya menghandle. Kalau nggak Pak Aslam ya Pak Zul, kan masih ada dua orang itu. Nggak bisa dihubungi, Bu. Nggak ada yang bisa dihubungi. Jadi kita bicara di luar ini aja. Oke, oke, oke. Oke, Pak Kasih sudah mau masuk ini, Pak Haji. Silakan Pak Haji. Bisa ya? Ya, monggo, Terdengar monggo, suara monggo. saya, Bu Inung? Ya, monggo, monggo. Oke. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, tadi ada kendala trouble wifi-nya, trouble paketannya, dan sebagainya. Kami lanjutkan, kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini, dengan keterbatasan waktu kita bisa berkumpul. Ini acaranya adalah acara sosialisasi survei guru pendidikan agama Islam terkait dengan edukasi beragama dan pembelajaran PAI di sekolah. Oleh itu maka kami atas nama Pok Jawa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyampaikan terima kasih pada seluruhnya GPAI yang telah menyempatkan hadir kesempatan kali ini. Itu acaranya agak terkesan mendadak. Nah, acara sesungguhnya hari ini sudah mulai. Sanu sudah uji.
Kasih belum hadir, maka acara kita mulai saja. Bapak Ibu, mari acara sosialisasi survei GPAI kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan kita berikan ilmunya kepada Ibu Dr. Hajah Siti Nur Hidayati MPD sambil menunggu Pak Kasih nanti mau bingung untuk disampaikan terkait dengan survei GPAI terkait implementasi moderasi beragama. Monggo Bu Inung, waktu secukupnya kami persilakan. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita mulai lagi meskipun tadi sudah dibuka. Untuk pemaparan ini saya mulai dengan bacaan umul kitab ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Mudah-mudahan walaupun sudah sore ya, kondisi sudah mungkin Bapak Ibu sudah sangat lelah, tetapi mudah-mudahan tetap semangat, tetap bahagia. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Bapak Agus Setiawan, SOSI. Yang saya hormati Ketua Pokjawas PAI, Bapak Dr. Andes Haji Sujiman MA. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendidikan Guru Agama Islam, yang di sini ada dari unsur MGMP, KKG, FKG, Pak ITK. Semoga yang dari TK ikut hadir ya. Apakah sudah sampai undangannya tadi Pak Haji? Semoga tidak ada yang terlewat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar mungkin dari grup-grup ya. Dari grup-grup karena di grup-grup kabupaten lain tentunya sudah ramai ya. Namun saya lihat di Kabupaten Banyumas sampai siang tadi masih sepi. Jadi saya langsung kontak Pak Haji Sujiman. Ini Banyumas gimana kok masih sepi begitu. Mestinya hari ini sudah mulai ramai ya. Sudah mulai ramai mengisi survei, tapi ternyata mungkin ada beberapa teman yang belum mendengar gitu. Saya kira teman-teman sudah masuk di grup besar, karena ada grup yang gabungan yaitu dari Jawa Tengah, kemudian mana lagi tuh Jogja, dan satu lagi mana ya yang Jawa Tengah itu, saya lupa. Saya kira semua sudah pada masuk di sana, minimal ketua KKG, MGMP, dan FKG PAI ya. Saya berharap masuk ke grup besar. Pak Haji nanti bisa invite link ya, bisa di-share linknya yang untuk masuk grup itu sehingga nanti teman-teman pada bisa masuk. Yang suaranya kurang jelas mungkin di perangkat Bapak Ibu ya, insya Allah. Bukan di sini. Kalau di sini kayaknya jelas-jelas saja ya. Mungkin di perangkat Bapak Ibu yang koneksinya mungkin kurang support atau mungkin di suaranya belum diizinkan begitu. Nah itu mungkin biasanya seperti itu. Bapak Ibu yang tadi mengeluh suaranya kurang jelas begitu ya. Oke baik Bapak Ibu. Langsung saja karena ini sudah sore, saya juga punya tugas. Sebetulnya hari ini kapasitas saya bukan sebagai tim dari pusat ya, tapi ya saya membantu Pak Haji. Saya membantu Pak Kasih
untuk ikut mensosialisasikan di wilayah Jawa Tengah, terutama Kabupaten Banyumas. Karena sebetulnya wilayah saya ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 4 provinsi. Tapi karena ini kabupaten saya ya, pasti akan saya bantu ya, saya prioritaskan meskipun harus ngambil waktu di sela-sela saya di 4 provinsi itu tadi. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, survei implementasi moderasi beragama dari kalimatnya saja Bapak Ibu pastinya sudah bisa menduga-duga ya. Survei implementasi moderasi beragama pada pembelajaran PAI di sekolah. Nah, survei ini nanti dari kerangka pikirnya, latar belakangnya, dan lain-lainnya Bapak Ibu boleh baca itu di kolom chat yang sudah saya share tadi ya. Yang sudah saya share tadi, nanti mohon tolong kepada teman-teman ketua AKPAI atau ketua MGMP untuk share ulang biar teman-teman yang lain bisa mengakses. Atau Pak Haji Sujiman nanti bisa share juga di grup-grup ya, biar lebih mudah. Kalau di kolom chat mungkin ada yang kesulitan. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, langsung saja secara teknis, tapi yang jelas survei ini Bapak Ibu berguna untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri yang pertama. Karena survei ini akan memotret sejauh mana moderasi beragama, terutama nilai-nilai moderasi beragama ini dipraktekkan dalam keseharian Bapak Ibu dalam menjalankan tugas, yaitu dalam mengajar. Nah, kenapa kok harus moderasi beragama? Nah, kita tahu bahwa moderasi beragama ini adalah program mandatori. Program mandatori itu program yang harus dilakukan di Kementerian Agama. Nah, kita sebagai guru PAI kan ada di bawah Kementerian Agama meskipun tugas kita di Kementerian Pendidikan Kemendikbud gitu ya, di sekolah umum. Tapi secara pengelolaan PAI ini dikelola oleh Kementerian Agama terutama dan Kemendikbud sebagai mitra begitu. Oleh karena itu, moderasi beragama ini sangat penting untuk menjadi bersinergi dengan kurikulum yang baru terutama yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kalau kita di PAI itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila yang moderat, artinya pelajarnya itu moderat, bukan hanya berprofil pelajar Pancasila, tetapi harus moderat, harus menjadi pelajar moderat. Pelajar moderat ini berarti harus mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai moderasi beragama ini yang ada 9 itu Bapak Ibu, buku-bukunya bisa diakses secara online. Teman-teman juga sudah banyak yang share. Nah, hari inilah kita akan disurvei. Setelah pada bulan Agustus yang lalu, ada uji coba dan Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten pilihan di antara 9 titik di Indonesia. Kabupaten Banyumas termasuk yang responnya paling tinggi. Boleh saya mengapresiasi kepada teman-teman Bapak Ibu, terutama Ketua Pokjawas, ya kepala kantornya ya, terutama Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kasih, dan juga Ketua Pokjawas, Ketua AKPAI, Ketua MGMP, KKG, yang bekerja keras waktu itu untuk mensukseskan uji cobanya. Banyumas yang responnya paling tinggi dan pesertanya paling banyak. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, hari ini setelah uji coba hari ini adalah pelaksanaannya. Hasilnya nanti Bapak Ibu, hasil dari survei ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah atau program ke depan oleh Direktorat PAI. Ya, karena program ini adalah program mandatori direktorat, sehingga hasilnya pun akan digunakan oleh direktorat untuk menentukan langkah berikutnya nanti, langkah selanjutnya. Misalnya begini, misalnya dari hasil survei ternyata di bagian kurikulum atau di bagian pembelajarannya, kok ada ketimpangan
atau ada kelemahan di dua-duanya di daerah tertentu, misalnya di daerah A begitu. Nah, ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan program direktorat yang akan datang. Jadi sebetulnya survei ini tidak terkait erat Bapak Ibu dengan kondite Bapak Ibu, tidak. Ini hanya untuk hanya untuk memetakan saja sejauh mana pembelajaran Bapak Ibu ini mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Karena anak-anak mengikuti Bapak Ibu itu kan praktis 2 jam atau 3 jam pelajaran. Selebihnya adalah di luar Bapak Ibu. Mungkin pas istirahat, mungkin pas di waktu pelajaran lain, atau mungkin di lingkungan yang lain begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, survei ini nanti ada 2 bagian besar. Jadi yang pertama adalah di bagian pengadministrasian kurikulum, dan yang kedua adalah di bagian proses pembelajaran. Nah, meskipun ada 2 bagian besar Bapak Ibu, tetapi secara manajerial ini terkait erat dengan manajerial yang ada di sekolah, sehingga Bapak Ibu saat mengisi baiknya Bapak Ibu tidak sendirian, tetapi berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan waka-waka, atau dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang terlibat di dalam tim pengembang atau tim, atau kalau di sekolah itu mungkin tim pengembang ya, tim pengembang sekolah, atau kalau sekarang ini ekosistem pembelajaran begitu, yang terlibat di situ. Jadi Bapak Ibu nanti saat ngisi, bagi yang belum ngisi ya, bagi yang sudah ngisi, kalau yang SMA SMK saya lihat sudah lumayan ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengisinya. Karena yang SMA SMK itu saya lihat di grup provinsi sudah ramai sekali. Jadi di Banyumas pun sudah banyak yang mulai, tidak mengapa. Tidak mengapa ya, saya berterima kasih sudah memulai. Yang belum, nanti silakan duduk bersama dengan pihak sekolah, kepala sekolah, waka-waka, agar nanti dalam menjawab itu Bapak Ibu konsultasi. Tidak menjawab dari persepsi diri sendiri, meskipun ini berbasis guru PAI, tetapi item-itemnya nanti yang ada dalam instrumen itu melibatkan banyak orang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, secara umum seperti itu. Kemudian saya akan langsung ke link ya Bapak Ibu. Linknya sudah bisa diakses di kolom chat. Kalau dibuka seperti ini Bapak Ibu, yang muncul pertama kali itu seperti ini. Yang muncul pertama kali ketika Bapak Ibu buka link begini. Ini yang pada kemarin sebelum direvisi, yang muncul di Juknis yang saya share itu, seperti itu. Di sini sudah seperti ini tampilannya. Ada poin yang dihapus pada Juknis yang sebelum direvisi, yaitu poin yang ketujuh yang berbunyi yang mengisi link ini hanya Bapak Ibu guru yang memiliki akun siaga atau emis. Itu sudah di-delete Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih banyak guru PAI yang belum memiliki akun. Dan ini yang tidak memiliki akun ini justru yang menjadi bahan pertimbangan, apalagi terkait dengan pelaksanaan atau implementasi moderasi beragama ini. Jangan sampai sudah tidak masuk akun siaga, kemudian pembelajarannya tidak terukur, atau katakanlah bahasa gampangnya semaunya sendiri gitu ya, semaunya sendirilah. Ini yang justru sangat riskan terjadi kegiatan-kegiatan yang mungkin karena tidak terkontrol begitu ya. Maka dari itu dihapus sehingga semuanya mengisi, sehingga nanti pada saat pengolahan data akan bisa dilihat berapa persen guru-guru, meskipun tidak ada pertanyaan itu, tidak ada, tapi pada saat pengolahan data nanti tim pengolah data akan bisa membaca karena dari hasil data awal, data akhir yang ada di siaga berapa, yang ngisi berapa, maka akan ketemu begitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu seperti ini. Ini tujuannya sudah ada di sini, mengetahui implementasi ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian
untuk mengisi ini sesuaikan dengan kondisi yang nyata ya Bapak Ibu ya. Jangan dibuat-buat, yang nyata saja. Tetapi meskipun begitu ya jangan terlalu masa bodoh. Lah udah kata Bu Inung yang nyata, yang ini semaunya saja, jangan. Artinya begini, kita juga harus berpikir bahwa kalau kita semaunya sendiri nanti bisa-bisa apa yang kita lakukan akan merugikan pihak lain. Pihak lain dalam artian kita komunitas Kabupaten Banyumas begitu. Begitu yang saya maksud. Ya, jadi betul-betul dikomunikasikan dengan pihak sekolah agar hasilnya menjadi objektif. Kemudian yang berikutnya responden poin 1-3 tadi sudah. Yang keempat, responden ini adalah semua guru pendidikan agama Islam, baik jenjang TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB di seluruh Indonesia. Semua guru PAI, Bapak Ibu. Jadi semua guru PAI yang mengajar, walaupun di satu sekolah ada 4 guru PAI atau mungkin 6, semuanya mengisi. Karena akan memotret pembelajaran. Ya, jadi semuanya mengisi. Nah, tetapi apabila Bapak Ibu mana ini? Oh, tidak ada ya. Ya udah, itu begitu ya. Artinya sudah nggak ada lagi poin itu. Artinya Bapak Ibu semuanya memiliki kewajiban untuk mengisi, ya, untuk mengisi. Nah, kemudian jawaban ini tidak berpengaruh terhadap status karir dan jenjang kepangkatan responden. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu, tidak ada terkait dengan jenjang kepangkatan atau karir Bapak Ibu. Tidak juga nanti ada ranking-rankingan, tidak ada. Ini hanya memotret bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama di sekolah dan akan menjadi bahan pertimbangan langkah ke depan program direktorat gitu ya. Kemudian survei tetap akan menjaga kerahasiaan sumber data dan informasi responden. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu tidak perlu memberikan link-link ini kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan guru agama, misalnya kepada LSM, kepada pihak lain yang mungkin tidak ada terkait langsung dengan guru agama. Karena hari ini saya sudah dihubungi oleh 3 LSM yang mengaku sudah mendapatkan link dan ini akan bisa sangat membahayakan Bapak Ibu sendiri. Seandainya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengisi dengan mengatasnamakan GPAI, kan yang rugi Bapak Ibu. Meskipun nanti akan terdetek. Kami di tim punya cara, karena kami didampingi oleh tim inovasi Bapak Ibu dari tim inovasi ya, gabungan dari teman-teman yang sudah banyak berkutat untuk program-program direktorat, bekerja sama dengan Australia dan juga dari PSKK Universitas Gajah Mada sebagai tim pengolah datanya, sehingga insya Allah data-data yang akan diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan terdetek. Tetapi kan menambah pekerjaan Bapak Ibu, kalau banyak data-data yang tidak dari GPA ini akan menguras kami pekerjaan tambahan begitu ya, dan akan menjadi akan menjadi hal yang ya yang muspro lah, mubazir begitu. Begitu ya Bapak Ibu, pesan saya jangan memberikan link ini kepada orang-orang yang tidak ada keterkaitan langsung dengan GPAI. Kemudian pengisian hanya berlaku 1 kali ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, saat Bapak Ibu membutuhkan bantuan jawaban jangan di-submit dulu ya. Jangan diklik submit. Kalau diklik submit nanti sudah terkirim jawabannya. Jadi jangan submit dulu, selesaikan dulu. Selesaikan dulu toh waktunya agak panjang ya, waktunya sampai nanti tanggal 10. Agak panjang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau dengan kondisi yang ada di sekolah. Begitu. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang nanti mungkin kasusnya di SLB nanti. Di SLB tadi ada beberapa kasus teman-teman yang klik baru milih jenjang sudah tertutup, sudah langsung terkirim. Nah, nanti silakan kalau terjadi begitu pakai akun lain ya, teman-teman yang ada di SLB.
Bu Ismi Soimah dan teman-teman yang ada di SLB nanti silakan untuk menggunakan akun lain jika terjadi seperti itu. Tapi teman-teman yang sudah isi dan mungkin jawabannya ragu, aku mau pakai akun yang lain lah. Ya jangan begitu ya, nanti akan menjadi double data. Double data juga akan menjadi hal yang mubazir. Data yang akan dipakai data yang pertama kali, pakai akun yang pertama begitu. Kemudian ketika menerima link survei dari sumber manapun, mungkin dari Pak Ketua Pokjawas, dari provinsi, dari mana-mana, Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Yang penting membaca dulu petunjuknya. Begitu ya. Kemudian pengisian survei ini mulai hari ini tadi pagi jam 5:30 sudah dibuka sampai nanti tanggal 10. Bapak Ibu yang saya banggakan, meskipun waktunya panjang sampai tanggal 10, tetapi kalau tidak langsung dikerjakan biasanya lupa. Nah, agar tidak lupa ya langsung dikerjakan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, begitu. Kemudian pastikan data identitas responden diisi dengan benar. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, jika bertugas di lebih dari satu satuan pendidikan, pastikan Anda hanya merujuk pada sekolah yang Anda isikan dalam instrumen. Jadi misalnya begini, misalnya Pak Ari Wahyudi mengampu di 4 sekolah. Nah, tetapi Pak Wahyudi mengisi identitas sekolahnya hanya salah satu sekolah, yaitu itu saja yang diisi, ya, karena yang akan terpakai itu. Begitu ya, Pak Ari dan teman-teman. Kemudian membaca dengan cermat, iya ini sudah tadi ya. Memastikan semua jawaban, semua pertanyaan atau pernyataan yang tersedia dijawab atau diisi semua. Jadi jangan ada yang dikosongkan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dikosongkan akan membuat hasil survei yang mestinya akan berpengaruh secara signifikan pada sekolah Bapak Ibu. Artinya, oh iya, berarti implementasi moderasi beragamanya seperti apa begitu sesuai dengan yang diisikan oleh Bapak Ibu. Itu adalah cara pengisian link ya, Bapak Ibu. Saya buka dulu pertanyaan forum untuk berdialog. Ini cukup segini saja dulu. Silakan Pak Haji Sujiman. Saya akhiri sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cocok ya sudah kita selesaikan saja begitu. Pak Gunawan mau bertanya silakan. Oh lewat Pak Jiman ya Pak Haji. Apa masih ada di sini? Silakan Bapak Ibu. Oh sudah, ya masih ada. Silakan Pak Haji. Iya, iya. Baik, terima kasih Bunda Inung atas paparannya terkait dengan sosialisasi survei KPAI ya terkait implementasi moderasi beragama. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ada 13 atau 14 poin ya. Maka sesi ini kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru, barangkali akan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo dipersilakan untuk disampaikan kepada Bu Inung. Ya, Monggo silakan. silakan Bapak Ibu. Silakan yang mau menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin sekedar klarifikasi begitu ya. Silakan. Kalau tidak ada ya sudah kebenaran berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya. Sudah paham atau mungkin dari Pak Haji Sujiman dari guru-guru binaan mungkin ada yang menanyakan di Silakan Bapak grup. Ibu yang dari SD, yang dari SMP, SMA, SMK, monggo silakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan sekarang. Kalau tidak ya cukup. Oh iya, saya tambahkan dulu Pak Haji. Untuk yang TK, Bapak Ibu guru TK, di sini banyak apa tidak ini yang hadir di sini? Di TK itu memang tidak ada mapel PAI ya, Bapak Ibu. Tidak ada mata pelajaran kan kalau di TK. Tetapi ada
ada pengembangan moral dan nilai agama gitu. Nah, dan juga banyak Bapak Ibu guru yang sarjana PAI ngajar di TK. Nah, maka dari itu di TK itu ada atau tidak ada gurunya, tetap mengisi Bapak Ibu. Siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah nanti kepala sekolah. Kepala sekolah boleh mendelegasikan mungkin kepada guru yang ada di situ siapa secara bersama-sama mengisi begitu. Karena justru kalau tidak ada guru tapi pelajarannya tetap tersediakan, nah ini kan yang perlu dipotret justru yang seperti itu. Kira-kira pembelajarannya seperti apa ya kalau tidak ada gurunya begitu kan? Nah, maka dari itu sangat penting. Mau ada guru atau tidak ada guru, tetap mengisi link ini ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Jadi kepala sekolahnya nanti yang mengisi. Saya Bu, Silakan siapa? tanya Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya ini Bu dari SMK Muhammadiyah 2 Cibarang. Kalau bisa coba on cam biar terlihat. Ya Bu, saya dari Oh, SMK Pak Muhammadiyah. Harnen. Ya, silakan Pak Harnen. Mau nanya Bu, itu tadi tentang survei. Karena biasanya kalau survei itu kan Ini sama boleh kayak dikatakan gini yang ada klik apa Bu? Exit apa white ini? Saya mute dulu. Ini kayak gini. ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi kalau survei kan asumsinya banyak orang yang berasumsi ketika survei itu hanya sekedar ngisi survei itu. Nah, yang saya tanyakan apakah dengan kami ataupun GPAI yang ngisi survei itu, apakah ada misalkan kalau tidak ngisi survei itu ada konsekuensinya atau tidak? Artinya apakah tidak ada semacam apa ya? Kalau ngisi survei berarti ada hal yang membuat kita guru atau GPAI itu ada semangat untuk ngisi survei itu begitu Bu. Karena kan banyak lah pasti yang agak mengabaikan survei sih apa begitu kan bisa seperti itu. Tetapi barangkali ini sangat penting bagi GPAI untuk istilahnya apa ya ini kan program ya sebuah program jadi kita paling tidak untuk mengikuti program itu. Nah jadi yang saya tanya satu itu Bu, adakah konsekuensi dari ketika kami tidak ngisi survei itu Bu? Terima kasih. Oke, baik Pak Harnen. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Saya kumpulkan dulu. Barangkali ada lagi, ini ada Ibu Dwi Darwati. Lama sekali tidak bertemu ini. Ayo silakan. Tadi sudah angkat tangan dada-dada atau apa ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Inung, Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. pengawas, dan sahabat-sahabat GPAI yang luar biasa. Tanpa saya harus raise hand, terima kasih waktunya. Sebenarnya saya mau raise hand setelah Pak Harnen. Saya berharap semoga setelah pengisian link ini, tadi sudah disampaikan Bunda Inung, bahwa moderasi beragama itu tidak hanya nanti secara pengadministrasian, tetapi juga masuk dalam pembelajaran, maka kami berharap nanti ada tindak lanjut dari kegiatan ini, dari survei ini, akan ada pendampingan kepada kami dalam penyusunan perencanaan pembelajaran yang terinsersi moderasi beragama dan juga baik secara pengadministrasian ataupun secara pelaksanaan. Karena kalau hanya sampai di administrasi, oke lah, biar nanti nggak surveinya lagi gagal lagi. Saya sih harapannya itu Bun, kami didampingi. Naten, terima kasih. Oke, Jazakallah. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dua dulu ya. Nanti Pak Tepur yang raise hand, kemudian tadi Pak siapa? Setelah ini biar saya nggak lupa. Oke, baik. Pak Harnen, untuk Pak Harnen ya. Ya, ada apa tidak sih sanksi atau mungkin pahala? Kalau tidak sanksi, pahala atau hadiah gitu ya. Pertanyaan ini bukan hanya Pak Harnen ya, di provinsi lain juga banyak yang bertanya. Jadi begini Bapak Ibu.
karena tadi tujuan survei ini adalah untuk melihat, untuk memotret bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama di tempat Bapak Ibu dan di saat Bapak Ibu mengajar gitu ya. Dan ini terkait erat dengan tujuan, sebetulnya tujuan pendidikan, tujuan akhir dari ending anak-anak sekolah gitu, yaitu pelajar moderat ya, atau pelajar Pancasila yang moderat begitu. Ya artinya kalau tidak mengisi Bapak Ibu jadi tidak bisa tahu ini kira-kira saya ngajar gimana ya. Kalau tidak tahu seperti orang berjalan tapi tidak punya tujuan, tidak punya mungkin obor gitu ya. Meskipun tidak bisa secara langsung Pak Harnen, karena survei ini kan akan diolah ditindaklanjuti, nanti seperti harapannya Bu Dwi Darwati tadi, ditindaklanjuti. Nah, ini saya sekaligus menjawab ya, nanti Bu Dwi Darwati saya jadikan satu nanti. Jadi kalau dibilang sanksi, tidak ada juga sanksi secara hukum maksudnya ya, secara yuridis, secara hukum tidak ada. Tidak ada nanti yang tidak ngisi akan diberi sanksi apa tidak ada. Sanksinya adalah sanksi moral. Sanksi moral di mana Bapak Ibu mengajar tidak bisa mengukur dirinya sendiri. Dengan mengisi survei itu sambil refleksi. Oh iya ya ternyata ini harus ada. Oh iya ternyata ini penting juga. Ternyata ini. Nah sambil refleksi Bapak Ibu. Sambil mengisi, sambil berangan-angan. Oh ya setelah ini saya berarti ngajar harus seperti ini. Itu sanksi moral namanya. Sanksi psikologis. Kita sebagai guru itu kan punya tanggung jawab moral. Ya itu seperti itu. Kalau kita bicara tanggung jawab moral ini berat Bapak Ibu. Berat sekali. Berat hubungannya dengan akhirat masalahnya. Tapi kalau kita bicara tentang hadiah, tentang apresiasi, itu kan duniawi. Duniawi. Kalau kita bicara transaksional, saya mau melakukan ini jika nanti ada begini. Nah, itu namanya transaksional. Kita guru agama kalau bisa tidak membudayakan untuk seperti itu, yang transaksional ya. Jadi ini untuk kepentingan kita, walaupun ini perkin direktorat, tetapi kita sangat punya kepentingan di sini. Dan hasil ini nanti akan menjadi bahan evaluasi yang akan menentukan langkah program direktorat. Nah ini nyambung ke pertanyaannya adik saya nih Dwi Darwati, nyambung langkah-langkah apa? Tentunya kalau misalnya hasil survei kok menunjukkan bahwa implementasi kok masih sangat rendah, ya direktorat punya tanggung jawab moral dong. Tanggung jawab moral untuk paling tidak memprioritaskan program ini menjadi prioritas yang utama ya, skala prioritas. Sehingga pelatihan-pelatihan itu menjadi keniscayaan. Karena itu tadi misalnya ada ada hasil angka yang menunjukkan bahwa moderasi beragama masih sangat memprihatinkan misalnya begitu. Begitu ya. Seperti itu. Jadi meskipun bunyinya survei ya kita mulai dari diri sendiri. Merubah mindset kita bahwa survei itu bukan berarti tidak penting. Survei ini sangat penting untuk kita sendiri. Paling tidak memotret diri kita sendiri. Meskipun ini perkinnya direktorat, tetapi kan kepentingannya dengan kita. Ini juga akan berdampak secara sosial kepada kewibawaan Bapak Ibu mengajar di sekolah. Ya, dengan survei ini, PAI ini akan lebih diperhatikan. PAI ini akan lebih diprioritaskan di sekolah karena nanti di dalam instrumen itu ada hal-hal yang terkait dengan pengorganisasian secara manajerial seperti apa pelaksanaan moderasi atau nilai-nilai moderasi beragama ini kan melibatkan banyak komponen ini, kepala sekolah terutama. Programnya kepala sekolah ada apa enggak? Di dalam programnya tertulis apa enggak? Jadi kalau yang administrasi pasti terkait erat dengan tertulis apa tidak tertulis. Ya, yang namanya program. Kalau tidak ada dokumennya berarti tidak ada. Jadi yang namanya program itu pasti terdokumentasikan dengan dokumen. Memang Bu Dwi Darwati, perjalanan kami tim ini kan sudah sangat lama ya sejak
awal Mei. Awal Mei sudah puluhan kali kita ketemu. Bu Dwi Darwati sudah terbiasa di direktorat, sudah paham betul bagaimana kita tuh mendesain dari grand design sampai akhirnya dari Darah-darah, Bun. sekian banyak orang akhirnya menjadi tim 9 ini itu berdarah-darah lah katakanlah. Nah, ini yang seperti ini kita sudah sangat mengurangi hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi survei ini menjadi pergolakan yang sangat sangat kuat bagaimana agar guru-guru tidak terbebani dengan administrasi, agar tidak terlalu mengisi tapi melihat dokumen, mengisi dokumen gitu ya. Kita sangat dikurangi. Wah, heboh sekali ini ya. Begitu ya, sudah saya mute. Jadi kita sudah sangat paperless, paper administration. Jadi mudah-mudahan ini sudah menjadi yang terbaik. Tapi meskipun demikian, yang namanya sebuah program tidak ada yang sempurna. Jadi nanti saran dari Bapak Ibu di kolom saran itu akan sangat berguna bagi kami untuk kedepannya ya. Dan kita punya pandangan juga nanti setelah guru ini, bahkan nanti ke kepala sekolah, ke siswa, ini program direktorat yang sudah diagendakan seperti itu. Bukan hanya gurunya, tapi kepala sekolahnya, siswanya, dosen. Nah, ini program ke depan. Mudah-mudahan bisa dengan lancar akan terlaksana. Oke, baik begitu ya, Bu Dwi Darwati dan Pak Harnin. Semoga jawaban saya bisa sedikit membuat hati tidak gusar lagi. Pak Taipur, silakan. Silakan Pak Haji Pak Haji. Taipur. Oh iya, masih ada Pak Haji Sujiman ya. Mohon maaf, saya langsung mempersilakan ya. Soalnya Pak Haji tidak kelihatan videonya, jadi saya lupa kalau masih ada. Pak Haji, silakan Pak Haji Taipur. Pak Haji Taipur. Tadi raise hand dan angkat tangan. Oh, mungkin terkendala ya. Lainnya. Ya, silakan yang Pak Haji Sujiman yang lainnya. Oh, Ya, silakan. halo, suara. Ya, halo. Taipur. Oh, Ya, iya, silakan. suara. Silakan Pak Haji Taipur. Pak Haji, Dipersilakan. siap. Aku dilupakan. 6 bener, Bob. Suara ini. Ya, Ibu Yusmaineli, suaranya agak sedikit kedengaran. Yuk, silakan Pak Haji. Ibu menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kami bisa bergabung dengan Ibu beserta teman-teman yang lain. Yang kedua, ada beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Bahwa kegiatan ini menurut saya kegiatan yang sangat penting. Dan kadang-kadang dalam pelaksanaannya, karena memandang ini hal yang biasa, sehingga pengisian pertanyaan dan sebagainya asal ngisi. Nah, sehingga menurut saya Rum ini sekarang ya mungkin pra edukasi terkait dengan kegiatan, kan waktunya masih lama sampai dengan tanggal 10. Sebaiknya bahwa ada hal-hal yang misalnya ini ada pertanyaan terkait dengan moderasi di sekolah masing-masing misalnya. Apakah di sekolah Anda pernah melaksanakan moderasi? Nah, terus nanti ke bawahnya pertanyakan lagi. Kemudian berapa jumlah non-muslim yang ada di tempat Anda misalnya? Tidak ada. Pertanyaan di bawahnya ada lagi, mungkin terkait dengan bagaimana sikap Anda terhadap non-muslim yang ada di tempat Anda. Kita menjawabnya bla 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 dan sebagainya. Padahal di situ di atas sudah menjawab tidak ada non-muslim misalnya. Nah, menurut saya perlu adanya edukasi terkait dengan jawaban yang linear atau jawaban yang terus ke bawah hampir sama. Biasanya kalau jawaban A, atasnya nanti ke bawahnya nyambung lagi. Ini mohon petunjuk dari Bunda Inung, agar kita tidak terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya
meneruskan dari pertanyaan yang atas sampai ke bawah, sehingga nanti pada gilirannya kita bingung, aduh di atas saya udah menjawab sini kok kecek, kan kelihatannya jawaban yang kita berikan itu tidak pas itu, Bu. Sehingga mungkin hasil dari survei ini mungkin negatif atau tidak kurang-kurang baik lah, sehingga nanti mohon penjelasannya agar kita benar-benar bisa membaca dulu tenang, tidak harus berasa-gerusuh. Nanti kalau sudah siap mungkin dalam pengisian juga tidak harus langsung, mungkin ada waktu untuk bisa mengisi lebih maksimal. Mungkin itu Bunda, Pak Haji, barangkali yang dapat saya sampaikan, biar nanti hasil dari survei ini betul-betul bisa hasil yang maksimal. Terima kasih, mohon maaf. Dadah, dari Jatilawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, Masya Allah ya. Itu tadi dari Pak Haji Taipur, Ketua AKPAI itu ya sudah edukasi namanya. Sudah langsung memberikan edukasi ya. Jadi begini Bapak Ibu, ada rambu-rambu untuk saya pribadi ini. Saya pribadi sebagai tim di tim 9 ini, tim MA ini, memang kami tidak diperkenankan untuk mengarahkan ya, untuk mengarahkan jawaban gitu. Tidak diperkenankan untuk mengarahkan jawaban, apalagi seperti ini, seperti beda instrumennya begitu ya, tidak disarankan sama sekali dan bahkan ada rambu-rambu. Tetapi maksud Pak Haji bukan begitu, maksudnya begini ya. Jadi tadi di awal juga sudah saya sampaikan, jika Bapak Ibu mengisi dalam kondisi tidak sendirian, bareng duduk satu meja dengan kepala sekolah, dengan teman-teman yang memang di situ merupakan tim pengembang di sekolah begitu. Berdiskusi di situ, saya kira ini akan menjadi jawabannya lebih baik gitu, lebih objektif gitu ya. Sehingga tadi yang seperti hal-hal yang harus konsisten, misalnya di atas sudah menjawab tidak ada kok, di bawahnya menjawabnya malah terpancing begitu ya. Nah ini tidak terjadi karena banyak orang biasanya ada yang mengingatkan, loh kan nggak ada tadi di atas, kenapa menjawab begini? Nah, biasanya kan begitu. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman untuk silakan berdiskusi dengan pihak di sekolah. Saya memang dilema, di satu sisi saya sebagai pengawas di sini kan harus membimbing Bapak Ibu, membina bagaimana item-item itu dan bagaimana moderasi beragama ini bisa terimplementasikan dengan baik begitu kan. Ya itu pasti akan saya lakukan. Ini prosesnya kan masih ada waktu gitu. Jadi intinya Bapak Ibu silakan jika Bapak Ibu mengisi ini dengan sejujurnya, saya kira kekhawatiran Pak Haji Taipur tidak akan terjadi. Tetapi mungkin bukan karena jujur atau tidak jujur, tapi paham atau tidak paham mungkin di situ ya. Jadi kalau tidak paham boleh ditanyakan ke Bu Inung atau ke Pak Haji Sujiman atau ke Pak Taipur atau ke yang lain. Jangan disubmit dulu, ditanyakan. Seperti di grup saya, di grup besar Sulawesi, Kalimantan itu ada bertanya, Bunda ini maksudnya apa ya kalau pertanyaannya begini, begitu. Nanti akan saya pandu, artinya dipandu bukan mengarahkan ya, tapi mungkin sekedar menjelaskan bahwa oh maksud dari pertanyaan itu seperti ini loh, begitu. Jadi kami bukan mengarahkan jawabannya, tapi menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam soal ini, dalam pertanyaan ini adalah begini gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi kami siap Pak Haji Taipur, teman-teman baik guru TK, SD, SMP maupun SMA, jika ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasikan atau diklarifikasikan, silakan melalui Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu ketua KKG, ketua MGMP, atau misalnya lewat Budi Darwati, yang Budi Darwati itu kan walaupun mungkin bukan ketua KKG tapi beliau kan sudah tim di Jakarta, di nasional gitu, sehingga pasti akan bisa juga menjadi rujukan begitu. Ketua AKPAI juga begitu. Seperti itu ya. Jadi silakan saling berkolaborasi agar teman-teman yang
masih bingung dan mungkin masih ibaratnya menganggap enteng, menganggap gampang gitu atau menggampangkan, jadi diingatkan oleh kita semua. Seperti itu ya Pak Haji Taipur. Begitu Pak Haji Betul. Taipur. Iya, iya. Oke, Jadi baik. biar nanti ini Bu, kadang-kadang kan kalau ada survei ya asal ngisi, asal ngisi, asal ngisi. Ternyata nanti Iya, hasilnya itu implikasinya sangat luas dampaknya terhadap kelangsungan kita. Gitu, Bu. iya betul. Ya, bukan berarti kami berharap Ibu harus mengarahkan pada milih satu titik, tapi yang penting mungkin edukasi Iya. eh, yang tadi disampaikan Binu saya sudah paham. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Saya juga sekaligus untuk ya mungkin di sore hari ini karena tadi kita memang maunya edukasi gitu ya, sekaligus mengingatkan juga kita sebagai guru agama harus berbeda dengan guru-guru yang lain. Kita kan selalu berorientasi pada dunia akhirat ya Bapak Ibu ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu ya dunia akhirat. Kita tidak terpaku itu tadilah, oh karena tidak ada apa-apanya kemudian eh udahlah gampangan aja gitu. Itu kan tadi saya katakan kita harus memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab psikologis, tanggung jawab normatif begitu. Kalau kita sudah masing-masing punya tanggung jawab, insya Allah kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah dipertanggungjawabkan. Ada atau tidak ada sanksinya di dunia, ada atau tidak ada hadiahnya, saya kira kita berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab moral kita. Tetapi kalau saya ngaji nih ya, saya ngaji itu, ini juga pada saat kemarin kami menyusun itu didampingin oleh Bapak Kiai Imam Bukhori yang sekarang di Direktorat KSKK Madrasah. Beliau itu luar biasa ya dari sisi kekuatan agamanya itu luar biasa. Kita sudah didasari dengan itu tadi. Kita niat itu Bismillah Al-Fatihah, selalu Al-Fatihah. Bahwa kita niati bukan untuk apa-apa, bukan untuk duniawi semata. Tapi bagaimana kita ingin memajukan anak-anak kita, mencetak anak-anak kita ini betul-betul menjadi anak-anak yang moderat, anak-anak yang rahmatan lil alamin gitu loh. Rahmatan lil alamin. Bahasa sekarangnya kan moderat. Sebetulnya sebelum era moderat ini kan dulu kami berjibaku di rahmatan lil alamin begitu ya. Jadi bagaimana menjadi anak-anak yang betul-betul berpelajar Pancasila tapi rahmatan lil alamin begitu. Ini kan tanggung jawab moral ya Bapak Ibu ya. Guru agama kan begitu. Jadi tidak harus ada sanksinya secara duniawi gitu, tapi betul-betul ini sanksi moral begitu. Begitu ya Pak Haji dan teman-teman. Begitu. Mudah-mudahan kita semua sudah ada di tingkat kesadaran itu gitulah. Dan saya kira apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu akan ada bekasnya di hari esok. Akan ada bekasnya di hari esok. Bukankah dalam Al-Qur'an juga ada fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah atau syarran yarah kan begitu. Jadi ini nyata sekali. Bu Dwi Darwati yang sudah pada tingkat pencapaian itu bukan lompatannya langsung meloncat, tidak. Tapi dari hal-hal yang seperti ini, dari mindset. Dari mindset ketika bekerja itu penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi kesuksesan itu tidak akan berdampak langsung Bapak Ibu. Sebagaimana kalau Bapak Ibu di sini di apa namanya? Di panduan umum ya, di panduan umum yang saya share itu. Di panduan umum itu ada outcome sebetulnya, outcome dari survei ini. Outcome dari survei inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Harnen, oleh Pak Tepur, yang meskipun tidak ada sanksi, tetapi ada outcome yang diharapkan. Jadi generasi yang akan kita cetak itu generasi yang rahmatan lil alamin, dari tanggung jawab, kemandirian, komitmen, integritas, itu kan dari gurunya dulu. Dari gurunya dulu, bukan kita menuntut anak tapi gurunya tidak, kan begitu. Coba nanti kita lihat di buku panduan itu ya. Di panduan umumnya. Di panduan umumnya outcome-nya itu
seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Pak Tepur dan bukan pertanyaan ya Pak Tepur ya, eh, mungkin penegasan gitulah ya, himbauan, saran gitu. Itu sangat relevan dengan apa yang sudah kami susun di dalam panduan ini, begitu. Pak Ren juga gitu ya. Oke, silakan Pak Haji, Pak Haji, Pak Yai Nukman, Pak Kiai Haji Nukman, silakan ingin menyampaikan. Ada Ibu Lala juga ini yang cantik jelita. Ya, silakan. Pak Yai Nukman, silakan. Dari SD, saya sebenarnya pengen dari TK, dari SD, dari SMP terwakilkan gitu loh. Ini tadi yang sudah muncul dari SMK, dari SD, Budi Udarwati sekarang sudah tidak di TK ya, sudah di SD. Dari TK, Pak Ono ada apa enggak ini? Pak Ono dan teman-temannya, Bu Siha, Bu Yusmaneli, Ibu, siapa lagi yang di TK itu? Silakan, silakan. Gimana Bu? Ya, silakan Pak Yai Nukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya hanya berpikir simple ya. Simpelnya yang pertama, nothing is impossible. Tiada yang tak mungkin. Kemudian yang kedua, ya, small step for big jump. Langkah-langkah kecil untuk bisa menjadi loncatan yang jauh. Itu dimulai dari melihat anak. Anak itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Nah, maka rumus yang pertama bahwa anak-anak kita adalah mutiara yang terpendam, yang kita harus bisa menggali potensinya, menggali akhlaknya. Ibarat batu itu digosok bernilai akik yang mahal. Itu saja. Seperti tela kalau dibuat yang bagus kan jadi gedung goreng impor dan ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Nukman. Tausiahnya sedikit tetapi sangat mendalam ya. Sangat mendalam. Ini monggo teman-teman Bapak Ibu. Hal yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Nukman saya kira bahan refleksi untuk kita semua ya, bahwa kita selalu berorientasi pada bagaimana anak didik kita kelak begitu ya. Ini yang terkait erat dengan ini tadi. Bagaimana tanggung jawab moral kita itu seperti itu ya. Jadi survei ini bukan hal yang sekedar lah ini kepentingannya direktorat, bukan, tapi bagaimana sih kita menjadi guru yang akan mengantarkan anak-anak yang akan mutiaranya tadi itu betul-betul akan muncul mutiaranya gitu. Anak-anak itu mutiara semua sebetulnya kan tadi kata Pak Yai Nukman. Kalau kita mengajarnya tadi itu misalnya hanya menjalankan tugas saja, wis lah yang penting agama ya tolong jam mulang wis. Mungkin mutiara itu tidak akan cepat terlihat gitu ya, tidak akan cepat terlihat. Kita harus menggosoknya dengan upaya-upaya kita, dengan kerja keras kita, dengan pengorbanan kita. Yang paling penting pengorbanan. Pengorbanan ini loh yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kalau ini saya maklumi, guru-guru ini kan sudah banyak berkorban tentunya. Tetapi yang tidak mau berkorban juga banyak. Di samping yang banyak berkorban, yang tidak mau berkorban juga banyak. Jadi mari kita saling mengingatkan di kegiatan sore hari inilah ya, bukan hanya sekedar sosialisasi. Kalau saya sosialisasi itu udahlah baca aja panduannya udah paham, tapi bagaimana kita harus membangun mindset kita. Membangun mindset agar apa yang akan kita lakukan ini walaupun hanya mengisi item-item tapi bismillah mudah-mudahan jari kita itu Ada suaranya. ya
Semangat Bunda. Insya Allah kita semua GPAI juga akan terus berusaha. Ya, Semangat. Bun. Ya. Semangat Bunda. Insya Allah kita GPAI juga Iya, akan sukses. makasih ya teman-teman udah mensupport. Kita tentu prihatin ya teman-teman. Saya sebagai pengawas itu kadang-kadang frustasi. Ya Allah, anak-anak kita itu ya. Anak-anak kita itu bullying banyak terjadi. Kemudian tindakan-tindakan yang asusila banyak terjadi. Apakah mulut kita saat ngajar atau jari kita saat ngajar itu betul-betul sudah disucikan dulu Bapak Ibu? Ini loh yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ini saya kepengen nangis Bapak Ibu. Karena saya itu kadang-kadang kepengen jadi guru. Kepengen gimana sih saya masih punya andil besar gitu loh terhadap anak-anak didik yang ada di sekitar kita gitu. Jadi saya kira mulut kita, tangan kita, hati kita gerakan dengan disucikan dulu. Disucikan dulu agar apa yang kita lakukan itu bukan hanya berorientasi pada duniawi. Kalau hanya duniawi Bapak Ibu, tidak usah jadi guru lah. Kan kita bisa jadi pengusaha, bisa jadi pedagang, bisa jadi apa ya Bapak Ibu ya. Tapi memang jadi guru itu beratnya begitu. Makanya survei ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengisi data Bapak Ibu, tapi tangan yang kita gerakan ini apakah nanti akan berimbas, apakah akan berdampak pada anak didik kita. Itu yang paling penting. Jadi tangan-tangan kita ini yang akan kita gerakan untuk menulis itu apakah memiliki dampak pada pendidikan kita di masa yang akan datang. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini sebetulnya kajiannya mendalam ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana kami ketika menyusun instrumen itu banyak disadarkan oleh itu. Jadi kerja keras kami siang malam begitu ya. Itu kita selalu berpikir, ini untuk apa sih seperti ini? Ada nggak imbasnya untuk anak-anak kita kelak gitu. Jadi outcome, ini bicara outcome bukan output. Kalau output itu begini Bapak Ibu, output itu ngisi hasilnya bagus Banyumas. Banyumas akan diapresiasi, wah Banyumas bagus, sudah moderat semua, sudah selesai. Tapi outcome-nya kita nggak tahu. Apakah dari yang bagus itu akan berdampak pada perilaku kita kelak gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi guru-guru yang bisa mengukir masa depan bangsa ini nanti akan seperti apa gitu. Begitu. Ada yang mau menyampaikan lagi dari yang lain coba. Ini banyak guru-guru yang muda-muda biasanya punya gagasan yang luar biasa nih Pak Giras, ini Pak Giras Rahmat Perdana, Pak Hotibul Umam, Bu Lala. Ibu Lala mau menyampaikan apa Bu Lala? Saya menyimak, saya memandang, saya menghayati Ibu. Saya gampang baper, jadi sementara mau menikmati baper dulu. Oke deh, Pak Tanya Mufid. Bu, jangan menyimak saja. Iya. Ini Pak Mufid Tanya. Roman, sepertinya tadi raise hand ya. Silakan Pak Mufid. Kalau tidak ada saya akhiri ya teman-teman. Jadi begini, survei ini niati ini adalah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa gitu, untuk kebaikan kita dan anak-anak kita gitu, ya. Jadi nggak usah berpikir ini nanti seperti apa kalau kita udah ngisi gitu. Ya udah kalau kita ngisi berarti ya Allah akan menempatkan kita di tempat yang insya Allah makoman mahmuda gitu. Tempat-tempat yang mulia gitu ya. Amin. Seperti itu. Ya, Ibu Musona mau menyampaikan sesuatu? Ini terharu. Terharu ya. Terharu Oke. banget. Benar-benar nangis.
Kalau saya terharu kalau ke tempatnya Pak Yenukman itu luar biasa ya. Beliau itu luar biasa pokoknya. Ya, silakan Pak Haji Sujiman, dilanjut Pak Haji Sujiman. Baik. Kalau tidak ada kita tutup saja Pak Haji Sujiman, tapi saya pamit dulu. Saya pamit sebelum ditutup. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk membantu Pak Kepala Kantor, Pak Kasih, dan juga Pak Haji Sujiman. Karena sebetulnya ini menjadi tanggung jawab beliau-beliau, tapi kita semua membantu mensukseskannya begitu. Seperti itu ya. Jadi ini hanya ikhtiar saya untuk membantu saja. Tadi saya sudah gini juga ke Pak Haji itu di awal itu, ya udah ini aja kan saya wilayahnya bukan sini gitu ya. Saya itu ngeledek Pak Haji gitu, ngeledek Pak Haji dengan jawaban itu. Tapi nggak mungkin lah saya tega begitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab moral kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau mungkin menggurui Bapak Ibu yang di sini banyak Pak Yai, Bu Nyai gitu ya. Saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi itu adalah kata-kata yang memang dari kesadaran saya pribadi yang bercita-cita ingin bagaimana sih agar survei yang seolah-olah hanya mengisi data saja, tapi ternyata dampaknya sangat besar. Dari gerakan tangan kita, dari pandangan mata kita, melihat instrumen-instrumen itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar untuk bagaimana kondisi bangsa kita. Seperti itu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Yenukman. Mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah khusyuk di sini di ruang ini dan juga sudah bersabar, mungkin lapar karena belum pulang ke rumah atau mungkin lelah, capek, tapi masih tetap semangat. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi amal Bapak Ibu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi melu merbas mili lah. Terima kasih Bunda Inung yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan survei implementasi moderasi beragama. Apresiasi yang sangat tinggi. Semoga apa yang disampaikan Bu Inung sangat bermanfaat kepada untuk anak didik kita, untuk Bapak Ibu guru, untuk institusi sekolah kita yang kita banggakan, juga bermanfaat bagi kantor kita, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada khususnya dan pada umumnya adalah program Direktorat. Ya. Sekali lagi Bunda Inung terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih bergabung dalam acara ini, terutama kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah menyampaikan pertanyaan, memberikan masukan, terutama pada Pak Harnen tadi yang telah menyampaikan sangat bagus ya. Jadi meskipun tidak ada sanksi secara administrasi, kalau tidak ada sanksi moral. Karena itu penting, survei ini penting untuk kita. Jika tidak, maka bisa berdampak ya, dampak kepada guru, kepada sekolah, dan stakeholder yang ada. Karena itu sebaiknya kita mengerjakan sesuai dengan kondisi yang ada. Bu Darwati, terima kasih, pertanyaannya juga sangat bagus. Pak Tepur, masukannya. Dan juga tadi yang terakhir Pak Nukman yang telah memberikan satu kesadaran bagi kita bahwa anak-anak adalah merupakan mutiara yang sangat indah ya, merupakan generasi yang sangat potensi, maka akan menjadi apa itu tergantung kepada kita yang akan mendidiknya. Saya kira itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah sore,
maka kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa survei ini menjadi sebuah ukuran bagi Kementerian Agama, ya, ukuran untuk membuat suatu program dan evaluasi ke depan. Karena itu maka kami atas nama Pokjawas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengisi survei ini. Batasan waktunya masih cukup panjang sampai mulai hari ini tanggal 26 Oktober sampai dengan 10 November ya. Meskipun masih panjang, jika waktunya ada silakan diisi. Dan tujuan survei ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ya, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kaji Tepur sangat bagus sekali terkait dengan edukasi, karena biasanya kalau mengisi survei itu asal-asalan ya. Maka oleh karena itu, agar survei ini untuk tidak asal-asalan, bagaimana cara mengedukasinya yang paling tidak ya ketika kita mengerjakan semua komponen yang ada di sekolahan, itu kita duduk bareng, diminta pendapat, ya sekolah, ya kepala sekolah, ya guru, ya siswa, ya komite, insya Allah itu hasilnya akan secara maksimal. Dan kami sampaikan pula Bapak Ibu bahwa ini semua guru PAI, semua jenjang, ya, semuanya tanpa kecuali, ya, hukumnya itu amat sangat dianjurkan ya, mungkin setengah wajib gitu ya, untuk mengerjakan link ini. Saya kira linknya sudah kami sampaikan. Kalau nanti ada yang belum ya nanti kami share kembali. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, ini satu lagi. Kalau ada Bapak Ibu guru yang mengajar atau mengampu pada dua sekolah ya, dua sekolah ampuan, maka sebaiknya ya pastikan panjenengan Bapak Ibu semuanya hanya menunjuk kepada sekolah yang diisi. Saya sekali lagi terima kasih dan mohon tolong nanti hasilnya disampaikan kepada sekolah dan juga kepada teman Bapak Ibu yang barangkali belum mengikuti informasi ini. Tolong disampaikan karena yang kami tahu di Zoom ini kurang lebih 160. Padahal guru agama dari jenjang PAUD TK, SD, SMP, SMA, SMK itu lebih dari 600 bahkan sampai 700 lebih. Mohon tolong untuk disampaikan. Demikian Bapak Ibu, sampun nggih, sudah tidak ada pertanyaan atau jangan lupa lagi. Nanti materinya di-share lagi Pak Haji. Ya, nanti saya sampaikan lagi. Oke. Halo, baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara pendampingan atau pembinaan terkait dengan survei implementasi moderasi beragama. Semoga guru PAI Banyumas itu semuanya ikut mengisi survei ini 100% dan Banyumas menginspirasi Indonesia. Demikian, terima kasih. Semoga acara ini sangat bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu guru Banyumas semuanya punya itikat yang baik, bagaimana menjadikan siswa kita menjadi siswa yang baik, sekolah kita sekolah yang baik yang insya Allah akan menjadi barometer ya atau ukuran daripada yang lain insya Allah. Mari kegiatan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan kami selaku yang memandu acara ini bila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Kasih.
Dari pamit ya. Assalamualaikum.